Prabowo itu pahlawan kesiangan. Kenapa ya? Selalu ada siklus rutin yang muncul. Misalnya, pemberian abolisi ke Tom Lembong atau amnesti ke Hasto, atau presiden mendengarkan suara rakyat disebut pahlawan kesiangan. Giliran konsisten dengan kebijakan yang menurut pemerintah benar, disebut otoriter lah, nggak pro rakyat lah, buzzer pemerintah lah, atau ternak-ternakan lah. Lantas, mestinya gimana sih? Mari kita bahas. Pertama, soal persidangan dalam perkara kasus apapun itu adalah wewenang yudikatif. Ingat kan, trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nggak perlu saya jelasin lah. Hal itu nggak mungkin intervensi presiden sebagai eksekutif. Sementara abolisi dan amnesti itu hak presiden. Coba cek konten ini ya, saya sudah bahas. Kedua, justru akan lebih menarik ketika konteks pertanyaannya kayak orang ini. Kita pahami bareng ya, presiden adalah kejadian atau keputusan sebelumnya yang dijadikan acuan dalam situasi serupa di masa depan. Misalnya dalam konteks hukum atau politik, preseden hukum adalah putusan hakim sebelumnya yang bisa dijadikan rujukan. Sedangkan preseden politik atau kekuasaan adalah tindakan pejabat negara seperti presiden yang membentuk pola baru atau pembenaran untuk tindakan serupa di masa depan. Jadi, kalau seorang pejabat negara pernah diberi abolisi atau amnesti karena alasan politik, bisa aja itu jadi preseden bagi pengampunan di masa depan, meskipun situasinya beda. Lalu, apakah Tom Lembong bisa jadi presiden? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi tergantung konteks dan reaksi publik. Penjelasannya begini. Pertama, kita lihat dari sisi hukum. Abolisi adalah hak prerogatif presiden. Pasal 14 UUD 1945 itu udah jelas. Tapi sifatnya diskresionari. Artinya tidak mengikat pengadilan dan bukan jadi hukum tetap. Jadi dari sisi yuridis, tidak otomatis jadi presiden hukum formal. Kedua, kita lihat dari sisi politik dan praktek kekuasaan. Abolisi untuk Tom Lembong berpotensi besar jadi presiden politik karena ia diberikan dalam kasus korupsi meskipun belum inkrah. Kedua, diberikan kepada tokoh publik yang vokal. Dan ketiga, diberikan bertepatan dengan konflik elit. Artinya di masa depan bisa aja, oh kasus ini mirip kayak Tom Lembong, kita ajuin abolisi aja. Apalagi kalau masyarakat diam atau menganggap ini wajar, maka potensi presiden itu makin kuat. Kalau keputusan seperti abolisi atau amnesti dilakukan tanpa batas etika dan pengawasan publik, maka bisa membentuk presiden buruk bahwa siapapun yang cukup kuat secara politik bisa lolos dari proses hukum lewat jalur kekuasaan. Tapi gimana menurut kalian?